Operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam berlangsung ricuh. Warga melawan saat hendak dibubarkan petugas gabungan. Video amatir ini merekam detik-detik kericuhan saat petugas gabungan membubarkan kerumunan warga yang sedang berakhir pekan di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu petugas 3 pilar Kecamatan Kenjeran sedang menggelar operasi penindakan PPKM darurat di Bulak Banteng. Namun karena tidak terima, sejumlah warga melawan dengan melempar dan mengusir petugas yang sedang melaksanakan operasi. Sejumlah petugas berupaya menenangkan, namun tampaknya warga tetap menolak dibubarkan. Kejadian tadi malam, tentunya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan juga mengumpulkan barang bukti yang ada untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Polisi pun menyayangkan perlawanan warga yang akan dibubarkan karena melanggar aturan PPKM darurat di masa pandemi COVID-19. Polisi juga akan menyelidiki kasus ini. Lonjakan kasus COVID-19 membuat infrastruktur kesehatan di ibu kota kewalahan. Sulitnya pasien COVID mendapatkan rumah sakit memaksa mereka untuk isolasi mandiri bahkan hingga meninggal dunia. Kasus COVID-19 di Jakarta semakin gawat. Menurut sejumlah survei dan juga penelitian, hampir separuh dari warga ibu kota telah terpapar COVID-19. Pada Sabtu kemarin, kasus positif bertambah hingga 12.920 orang. Rumah sakit kini kewalahan menampung pasien COVID. Pasien terpaksa dirawat di tenda maupun tempat seadanya. Daftar tunggu pasien pun mencapai ratusan. Alhasil, isolasi mandiri menjadi satu-satunya pilihan. Namun kurangnya perawatan ditambah langkanya oksigen membuat mereka tak mampu bertahan. Fasilitas isolasi seperti Wisma Atlet tak kalah penuh. Bahkan mulai 17 Juni lalu, Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien tanpa gejala maupun gejala ringan. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi kini disulap menjadi rumah sakit darurat. Ada 300 tempat tidur bagi tenaga kesehatan, serta 700 lebih tempat tidur bagi pasien. Tak hanya mereka yang sakit, mereka yang telah meninggal dunia pun harus mengantri untuk dimakamkan. TP Rorotan di Jakarta Utara kini telah memakamkan 2.661 jenazah COVID-19. Tim iNews melaporkan. Kementerian Agama siang tadi menggelar doa bersama menghadapi pandemi COVID-19. Doa dipimpin oleh perwakilan 6 agama di Indonesia. Dihadiri secara virtual oleh Presiden Joko Widodo, doa digelar bersama oleh Kementerian Agama. Doa digelar dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Perwakilan 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bergantian memimpin doa. Jokowi mengajak masyarakat berdoa bersama agar pandemi segera berakhir di Republik ini. Dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah penenang jiwa dan doa merupakan penumbuh optimisme di dalam kehidupan. Semoga kejadian luar biasa COVID-19 ini disegerakan berakhirnya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hanya Allah SWT, hanya Tuhan yang Maha Pencipta, yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua setelah semua usaha lahir dilakukan. Dalam kesempatan ini, atas nama pribadi dan pemerintah, serta negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada semua korban pandemi yang telah mendahului kita. Mari kita doakan beliau-beliau, mereka semuanya, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita doakan juga semoga semua saudara dan saudari kita yang terpapar COVID-19 segera diberikan pulih kembali. Lebih dari 3 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Amerika Serikat Moderna tiba di Indonesia. Vaksin Moderna ditujukan bagi masyarakat umum sekaligus vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Lebih dari 3 juta dosis vaksin COVID-19 merek Moderna tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin buatan Amerika Serikat menambah stok vaksin di Indonesia menjadi 100 juta dosis. Vaksinasi merupakan upaya membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat demi menekan penyebaran COVID-19.
Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 36.197 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 2.527.203 kasus terkonfirmasi. Dan pasien yang sembuh meningkat cukup signifikan, yakni 2.084.724 orang. Kalau kita lihat total yang meninggal dunia saat ini mencapai 66.464 orang. Bangunan yang dijadikan kios dan kamar kos-kosan di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki. Gila, gede banget. Nah, itu gimana? Kebakaran melanda kios dan rumah Bisa sih kos di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Api menyambar sangat cepat hingga bangunan yang terbakar luluh lantak. 10 unit mobil pemadam kebakaran meluncur ke lokasi. Petugas butuh waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Ini yang terbakar adalah kios-kios ya, kios-kios di depan persis di depan LCTV Pintu 2 Taman Mini. Ini yang terbakar merupakan kios-kios. Ini ada lontong, ada tempat biliar, macam-macam gitu. Oh, jadi rumah yang juga dijadikan kios begitu ya Bang? Ya, sebagian seperti itu, Kita ke informasi selanjutnya. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri rencananya hari ini akan dibawa ke tempat rehabilitasi. Sementara polisi masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan tersebut. Tersangka penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sopirnya berinisial ZN rencananya hari ini akan dibuka tempat rehabilitasi. Melalui kuasa hukumnya, Waode Nur Zainab mengatakan proses asesmen rehabilitasi diajukan ke Badan Narkotika Nasional dan telah disetujui oleh BNN. Rehabilitasi pasangan Nia dan Ardi ini dijalani dengan proses pengobatan medis dan juga proses sosial. Terlebih kuasa hukum menyebut pasangan selebriti ini hanya sebagai korban. Rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam Undang-Undang Narkotika itu. Meski demikian, Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan proses hukum terhadap Nia Ramadhani dan suami tetap akan berlanjut. Polisi pun hingga kini masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan selebritis ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cemburu istrinya dilirik orang, seorang suami di Medan menganiaya korbannya hingga terluka. Pelaku dibantu oleh adik kandungnya menganiaya korban yang merupakan seorang polisi. Dua pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji. Diduga kakak adik ini telah menganiaya seorang anggota polisi inisial UDB pada akhir Juni lalu di Jalan Mawar Medan, Sumatera Utara. Penganiayaan dipicu kecemburuan ASS terhadap korban yang dituding melirik istrinya saat melintas di Jalan Mawar Medan. Lantaran tak terima dan cemburu, ASS dibantu adiknya DKS mendatangi korban yang sedang duduk santai tak jauh dari rumahnya. Dengan batu bata, pelaku warga Eka Rasmi Medan Johor Medan memukul korban hingga wajahnya terluka. Istri saya pikir istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya, Pak. Selain pandang lah ya. Iya Pak. Saya itu saya berhenti. Terus mereka, apa kau? Terus saya turun. Terakhir di situ terjadi apa Pak? Perkelahian. Korban yang dianiaya pelaku melapor ke Polsek Medan Baru, lalu kedua pelaku ditangkap polisi. Pelaku tak mengetahui korban merupakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung, hendak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat. Sehingga dia mengatakan, matamu kenapa lihat saya? Nah, terus gak senang berhenti. Nah,
Kini, kakak adik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan batu bata sebagai barang bukti diamankan polisi. Seorang emak-emak histeris mengetahui anaknya ditangkap polisi karena diduga membawa lari gadis di bawah umur di Goa, Sulawesi Selatan. Sang anak mengaku membawa lari pacarnya karena tidak disetujui orang tuanya. Polisi Reserse Polres Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan teriakan histeris seorang emak-emak yang datang melihat anaknya ditangkap. Ia memaksa agar bisa bertemu dengan anaknya yang dibawa ke kantor polisi karena diduga membawa lari gadis di bawah umur. Sejumlah kerabat dan polisi berusaha membantu menenangkan emak-emak ini. Polisi menangkap pelaku berinisial YN setelah melarikan diri ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur selama 10 bulan. Kepada polisi, YN mengaku membawa lari pacarnya, gadis yang masih di bawah umur, karena tidak direstui orang tuanya. Bukan penculikan, yang kami lakukan adalah membawa lari anak perempuan yang dimana di situ perempuan tersebut masih di bawah umur dan masih dalam tanggungan orang tua. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku guna proses hukum lebih lanjut. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 masih dan semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, benar sekali Abraham, dan pemirsa jangan lupa juga untuk mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kami berdua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.